Hai Sagittarius, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Oke, udah lama juga ya nggak menyapa teman-teman. Jadi ini sekarang aku lagi mau bikin video. Bagaimana sih keadaan kamu di akhir tahun 2023 ini ya, dari mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Jadi 3 bulan terakhir di tahun 2023 ini seperti apa kehidupan kamu dan apa saja yang akan kamu hadapi ke depannya. Kita akan lihat dulu sebelum kita mulai. Kita cari tahu apakah ada pesan dari semesta atau dari para leluhur kamu ataupun dari para malaikat penjaga kamu untuk teman-teman Sagittarius yang sedang nonton video aku. Oke, dan video ini akan panjang, jadi kamu siap-siap tempat duduk ya, yang enak dan juga snack dan juga minuman. Oke, ini pesan kamu. Medicine Mother, honor your inner knowing. Aku ngeliat sih di 3 bulan terakhir ini di tahun 2023 sebenarnya kamu lebih diminta untuk lebih menerima diri kamu apa adanya. Sebenarnya banyak dari kamu yang udah punya pengalaman, banyak pengetahuan tentang sesuatu yang kamu jalani selama ini, atau ada hal-hal yang sedang kamu abaikan gitu ya. Padahal sebenarnya kamu sudah tahu, kamu sudah belajar banyak tentang hal tersebut di pendidikan kamu secara formal ataupun non formal ya, yang kamu self educate sendiri tuh kamu udah banyak gitu ya menjalani hari-hari kamu, dan juga lebih ini ya, kalau aku bilang lebih menghargai semua pengetahuan yang udah kamu dapatkan. Dan mungkin kalau aku lihat pesannya di sini lebih menghargai diri kamu sendiri dan pengetahuan-pengetahuan itu. Caranya gimana? Yaitu dengan mempraktekkan itu ataupun dengan membagikan pengetahuan yang kamu tahu kepada orang lain yang menurut kamu membutuhkan. Oke? Aku akan ambil pesan kedua dari semesta lewat sini. Kira-kira ada pesan healing apa? Aku khususkan untuk healing ya yang ini. Untuk teman-teman Sagittarius di 3 bulan terakhirnya untuk tahun 2023. Apakah ada pesan untuk teman-teman Sagittarius di 3 bulan terakhirnya? Lady of the Lake. Aku melihat sih ada banyak hal baru ya yang mungkin muncul ke dalam kehidupan kamu. Ada yang sebenarnya kamu tahu bahwa sesuatu yang baru ini sudah harus muncul atau sudah harus kamu lakukan. Tapi ada hal mungkin yang kamu tunda selama ini. Kamu kayak nggak mau atau masih ragu ataupun nggak berani untuk mengambil langkah yang aku rasa mungkin cukup besar ya. Jadinya kamu mungkin ragu di situ. Tapi ya ada hal yang bisa terjadi. Awal mula baru di kehidupan kamu, bisa kamu pindah tempat ataupun pindah pekerjaan ataupun beda status relationship. Apapun bisa terjadi. Cuman ya itu tadi. Beberapa memang sudah mengalami ini, aku rasanya, dan kayak sekarang tuh harus lebih mendalami itu ya, apapun yang udah kamu pilih ini. Beberapa memang akan ada hal baru yang benar-benar baru di kehidupan kamu di akhir tahun ini ya. Jadi apapun itu sebaiknya bersiap-siap, oke?
So, ini kita mulai. Bagaimana keadaan teman-teman Sagittarius secara detail di 3 bulan terakhir tahun 2023? Oke. Keadaan teman-teman Sagittarius untuk 3 bulan terakhir di tahun 2023. Secara kehidupan apa saja yang bisa teman-teman Sagittarius ketahui? Oke, aku rapikan dulu kartunya ya. Karena ini spread besar. Aku pakai Celtic Cross di sini. Dan biasanya memang aku udah ambil dulu ya kartunya kalau di video-video aku sebelumnya, dan udah aku rapikan. Jadi aku tinggal baca, tapi kali ini aku pengen record dari awal supaya teman-teman tahu gimana sih proses aku membaca kartu ya. Jadi kalian bisa lebih memahami gitu dan lebih ketarik energinya supaya lebih resonate. Oke, aku mulai. Sagittarius, hal utama saat ini yang sedang kamu hadapi, wow. Ada Temperance, Temperance juga kartu Sagittarius ya. Jadi aku rasa ada hal kreatif yang harus lebih kamu kembangkan saat ini. Kamu mungkin bekerja di bidang kreatif, atau kamu memang anaknya kreatif, atau bisa juga kamu bekerja di bidang online, karena di deck ini aku sering melihat Temperance sebagai kartu untuk online ya. Jadi mungkin kamu kerjanya digital marketing atau digital media atau apapun yang berhubungan dengan dunia digital, itu juga bisa. Tapi yang aku lihat jelas terlihat adalah banyak hal kamu lakukan secara remote ya, secara online tadi. Dan hal-hal tersebut juga menuntut waktu kamu lumayan besar, emosi kamu, effort kamu, dan juga membuat kamu belajar banyak hal. Kamu juga dituntut lebih kreatif, lebih inovatif, karena dunia digital berkembang dengan lebih cepat dibandingkan offline gitu ya. Kamu jadi harus lebih powerful gitu kalau aku bilang ya. Lebih banyak belajar dan mengembangkan lagi diri kamu, serta mungkin share pengetahuan kamu untuk orang lain di sini. Oke, selanjutnya adalah apa yang jadi challenge utama kamu. Sini ada Princess of Cups. Aku lihat sih sepertinya ini ada seseorang yang lebih muda dari kamu. Bisa adik, bisa teman, bisa anak. Apapun itu, tapi seseorang ini ya jadi challenge kamu ya, atau isu kamu dalam 3 bulan terakhir kamu di penghujung tahun ini. Apapun itu, ini bisa menghambat diri kamu, kreativitas kamu tadi, ataupun pekerjaan online kamu, misalnya kamu bekerja online atau studi kamu, atau kalau kamu berhasil untuk menaklukkan atau kamu berhasil untuk mengatasi hal ini ya, atau mengurus hal ini dengan baik, sebenarnya ini akan membantu kamu bertumbuh jauh lebih baik ke depannya. Mungkin tidak akan terlihat di 3 bulan ini, tapi itu kayak naik naik ini loh, tangga pelan-pelan gitu. Jadi yang kamu hadapin ini seperti itu.
Aku juga melihat beberapa dari kamu harus lebih mengkomunikasikan sesuatu secara baik, secara indah gitu ya. Aku lihat adanya keindahan di sini secara lebih lembut gitu. Kadang kan Sagittarius itu terkenal dengan to the point ya, ngomong tuh apa adanya banget tanpa di filter. Nah, ini challenge kamu juga termasuk itu ya. Mungkin kamu harus lebih memfilter lagi omongan kamu supaya lebih dibungkus indah lah. Bukan berarti harus mengesampingkan nilai sebuah to the point ataupun kejujuran ya. Tapi lebih halus sedikit aja. Nah, ini memang princess tuh sedikit aja lebih halus dan dibalut lebih kreatif. Itu akan membuat kamu lebih baik ke depannya, baik untuk kamu sendiri ataupun orang-orang di sekitar kamu. Oke, aku lanjut. Ini adalah situasi yang menekan kamu ya, atau basic dari situasi kamu saat ini. Ada two of wands, ada pilihan yang harus kamu ambil sepertinya. Mungkin dalam waktu dekat ini, saat kamu nonton ataupun ke depannya dalam 3 bulan ke depan, di akhir tahun ini, terkait hidup kamu atau pekerjaan kamu ataupun terkait dengan seseorang ini tadi ya. Kalau aku rasa ini adalah situasi di masa lalu kamu. Tapi aku rasa ini nggak terlalu jauh ya. Ini sepertinya situasi kamu kemarin-kemarin di awal tahun sampai dengan saat ini. Ada Three of Cups. Ada beberapa sepertinya yang punya hubungan cinta segitiga di sini. Dan itu mempengaruhi kehidupan kamu sampai sekarang. Ada juga yang apa ya, kamu sedang menikmati bermain bersama teman-teman kamu. Aku rasa Sagittarius memang orang yang punya banyak teman gitu ya, tapi ada beberapa pertemanan mungkin yang mempengaruhi kamu sampai sekarang. Mungkin kamu pernah dikhianati teman-teman kamu di masa lalu, ataupun kamu pernah punya hubungan cinta segitiga itu tadi, dan akhirnya bertengkar dan itu masih kamu ingat dan kamu bawa sampai sekarang. Aku rasa beberapa dari kamu mungkin belum melepaskan hal ini ya. Oke, selanjutnya ini adalah saat kamu nonton. Wow, ada The Fool. The Fool selalu menggambarkan adalah awal yang baru ya. Udah 2 kartu yang menunjukkan awal yang baru. Ini tadi awal yang baru. Pesan healing kamu. Ada sesuatu yang baru yang akan hadir di penghujung tahun ini. Dan juga ini situasi kamu saat ini tuh kamu dianjurkan, disarankan untuk mengambil suatu langkah baru di kehidupan kamu dengan berani. Take a leap of faith ya. Kayak ya udah aku percaya kalau harus seperti ini ya beginilah jalannya. Kalau misalnya aku harus berpisah dengan seseorang demi kebaikan banyak orang lain atau demi kebaikan diri kamu sendiri, jalani itu. Kalau kamu harus pindah tempat tinggal, kalau kamu harus meninggalkan masa lalu kamu, kalau kamu harus membuat keputusan dalam hidup yang sangat berat mungkin ya. Karena aku ngerasa the fool di sini tuh sebelum awal mula pasti ada sesuatu yang berakhir ya. Aku rasa udah kemarin-kemarin dan saat ini kamu sedang diminta untuk lebih percaya bahwa hal baru yang kamu alami ini, yang kamu jalani ini ke depannya akan membawa sesuatu yang baik gitu buat kamu. Oke, ini adalah near future. Baru aku bilang aku speechless guys, serius. Kalian lihat lagi kan, aku baru shuffle loh kartunya, aku ambil sendiri. Dan ini masa depan kalian dalam waktu singkat ya, 3 bulan inilah atau mungkin sampai awal tahun 2024 ya. Barusan aku bilang bahwa awal yang baru pasti akan ada suatu
sesuatu ending atau sesuatu yang harus selesai. Dan kedepannya memang akan ada sesuatu yang selesai juga. Atau akan bertransformasi menjadi hal yang baru. Oke, kalau aku mungkin membaca begini ya, kamu sekarang ini sebenarnya sudah tahu harus melangkah kemana, membawa kehidupan kamu ingin mengubah hidup kamu menjadi lebih baik dan menjadi kehidupan yang baru. Dalam hal apapun ya, percintaan, karir, sosial, dan untuk melakukan hal itu, kamu harus mengambil keputusan karena ini ada pilihan kan, kamu terjebak di dua pilihan. Mungkin ada hubungannya dengan percintaan kamu atau pertemanan kamu, seperti yang tadi aku bilang. Dan salah satu memang harus berakhir. Ketika kamu sudah memutuskan sesuatu itu, salah satunya harus berakhir. Ya, aku akan ngomong apa adanya ya, sesuai yang keluar dan yang aku lihat dan aku baca. Ada yang harus berakhir dan sesuatu yang satunya akan menjadi awal mula baru buat kamu. Oke? That card selalu memaksa sifatnya. Jadi ketika kamu tidak segera mengambil keputusan yang mana yang harus berakhir, semesta pasti akan memaksa kamu untuk benar-benar memilih sampai memojokkan kamu untuk ya tidak ada pilihan lain selain memilih. Salah satu harus berakhir dan satu harus dimulai. Gitu. Oke. Jujurlah aku merasa agak berat sih ya pembacaannya. Maybe it's deep for you. Aku lanjut. Kartu ini adalah diri kamu, di situasi kamu saat ini, power kamu, kekuatan kamu untuk menghadapi semua ini. Kita punya Six of Swords. Oke, beberapa dari kamu harus move on. Beberapa dari kamu akan menghadapi badai. Sudah ya, hujan badai. Aku jadi ingat ada suatu pepatah. Laut yang unggul tidak dilahirkan dari laut yang tenang, tapi dilahirkan dari laut yang bergejolak. Begitu pula dirimu. Karena aku melihat seperti itu, kamu bisa sampai di titik yang saat ini dan di kemudian hari karena kamu bisa menghadapi semua masalah-masalah kamu. Kamu bisa overcome semua itu. Kamu bisa menjalaninya dengan logika berpikir kamu. Kamu bisa move on dari situasi tertentu. Kamu bisa menghadapi diri kamu sendiri. Itu yang terutama ya. Aku lihat yang di sini dan jadi berpikir bisa lebih jernih gitu. Aku lanjut, ini adalah situasi lingkungan kamu, orang-orang di sekitar kamu, bisa pertemanan, keluarga, ataupun orang-orang yang kamu sayang. Ada The Empress. Mungkin ada sosok ibu atau seseorang yang kamu anggap sebagai seorang ibu yang mempengaruhi kehidupan kamu saat ini ya. Beliau kalau aku lihat sih sebenarnya mengharapkan segala sesuatu pasti yang terbaik buat kamu. Aku lihat beberapa juga ini terkait kondisi keuangan yang sebenarnya cukup berkelimpahan, tapi entah kenapa ada beberapa orang yang iri atau tidak setuju dengan langkah-langkah yang kamu ambil tentang situasi keuangan kamu. Aku juga melihat adanya hubungan dewasa yang kamu terlibat di situ. Dan ya itu mempengaruhi kehidupan kamu ya. Oke. Ini adalah harapan dan juga ketakutan kamu saat ini. The Queen of Wands ya. Aku rasa memang ada sosok seorang ibu ya. Ini bisa ibu kamu, bisa ibu mertua ataupun ibu angkat, mama angkat atau apa. Tapi setidaknya ini adalah sosok seorang yang kamu anggap sebagai seorang ibu ya, yang mempengaruhi kamu. Entah kenapa aku ngerasa kamu takut.
Tapi kamu juga punya harapan yang besar dengan orang itu. Ini juga bisa jadi kamu sendiri, Queen of Wands, Sagittarius ya, fire sign. Apapun yang jadi cita-cita kamu, passion kamu, ambisi kamu, impian-impian terbesar kamu, ada satu titik sepertinya kamu merasa tidak yakin menjalani ini semua. Cuman aku masih merasa kamu tetap berusaha bersemangat ya menjalaninya dengan sekuat tenaga. Jadi ya agak mixed feeling. Terkadang memang api itu kalau di suhu yang pas pasti akan bisa melakukan fungsinya dengan baik. Tapi jika suhunya nggak pas, itu bisa membakar, bisa merusak. Lebih ke yang seperti itu. Jadi emosi kamu terutama harus kamu sesuaikan dengan keadaan ya. Kontrol emosi penting. Oke, ini yang terakhir adalah outcome. Kemungkinan hasil yang akan terjadi setelah kamu melakukan semua ini. Di akhir tahun ini, sepertinya ini akan jadi akhir tahun atau awal tahun 2024 ya. The Knight of Wands. Wow. Coba aku ambil satu kartu lagi. Aku sih lebih merasa kamu akhirnya memilih untuk lanjut terus sesuai impian kamu selama ini. Apapun kata orang, apapun kata keluarga kamu, ya, kamu akan terus lanjut. Dan dari situ kamu mungkin akan mendapatkan hal ya yang ajaib. Aku lihat kamu fokus, hasilnya kamu tetap fokus pada impian kamu ya di sini. Dan mungkin kamu akan memilih seseorang, kalau ini ada hubungan dengan seseorang ya, yang seumuran sama kamu. Oke, atau ada orang baru yang akan hadir di kehidupan kamu. Who knows, karena ada new beginnings juga ya. Asalkan kamu fokus terhadap diri kamu sendiri dan cita-cita kamu. Oke, gitu aja guide aku untuk teman-teman Sagittarius di akhir tahun 2023 ini. Semoga ini menjadi petunjuk yang baik buat kamu. Please like kalau kamu suka videonya, share juga kalau kamu merasa ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa. Bye-bye.